Shalom, jumpa Shalom. lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News ya, Program. pemirsa sekalian kita tahu bahwa ada satu hal yang sangat luar biasa yang sekarang ini kerap kali dilupakan oleh banyak orang karena alasannya COVID. Iya. Alasannya COVID, alasannya nggak punya Pandemik. uang, alasannya pandemik, alasannya takut diutus. Apa itu sekarang? Mission ya, Mhm. misi ya. Jadi kita hari ini di Good News Program topiknya adalah Mission Impossible. Nah pemirsa sekalian kita tahu bahwa ada amanat agung Tuhan Yesus yang kita harus ingat bahwa ini diberikan bukan saja kepada para misionaris tetapi kepada setiap daripada kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Amin. Nah oleh karena itu kepada setiap daripada Anda pastikan episode ini akan menjadi berkat buat Anda. Jangan lupa follow dulu Instagram daripada Anugerah Ministries dan YouTube daripada Anugerah Ministries. Oke? Subscribe dan kita akan saksikan video klip yang satu ini. Sukses dan kaya. Apa sih yang jadi indikasi kita sukses dan kaya sebagai pelayan Tuhan? Banyak jadwal pelayanan online. Atau kenaikan viewer waktu Anda khotbah online. Oh, mungkin pertambahan jumlah follower dan subscriber di media sosial gereja Anda. Kalau bukan itu semua, jadi apa? Sementara kita berlomba-lomba fokus untuk buat ibadah online kita sekedar semakin menarik supaya banyak viewer. Bagaimana dengan pelayanan misi yang pastinya terimbas dan terseok-seok dengan pandemik saat ini? Good News Program episode Mission Impossible bersama narasumber Senta Leo yang dikenal sebagai Bapak Asuh bagi anak-anak Nias. Beliau ini merupakan seorang yang cerdas dan memiliki perusahaan IT yang cukup sukses di Jakarta. Namun beliau rela meninggalkan kemewahan hidup dan melakukan misi mengabdikan diri bagi anak-anak di Nias. Misi serupa juga diemban oleh Anugerah Ministries sejak 2012. Kami membangun rumah misi, PAUD, dan sekolah di Uwetu, Sulawesi Tengah untuk menjangkau suku Wana yang hidupnya masih nomaden. Puji Tuhan kami juga membuka rumah belajar anugerah di Batu Rube. Namun apa yang terjadi terhadap Selamat Sihombing selaku misionaris Anugerah Ministries dan juga guru-guru di sana selama pandemi ini? Mereka menggantungkan iman hanya pada Tuhan saja sambil bertahan hidup dengan apa yang ada. Apakah mereka mengejar sukses dan kaya? Atau justru mereka adalah definisi sukses dan kaya yang sesungguhnya? Temukan jawabannya hanya di Good News Program. Saya latar belakang insinyur elektro. Saya tidak punya latar belakang pertanian sama sekali. Wow. Tapi semua dimulai dengan kemauan, kerinduan saya bahwa suatu saat one day I will have enough food to eat. Jesus is for everything we ever need in our life. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Masih bersama kami pemirsa dalam Good News Program, tema kita hari ini adalah Mission Impossible. Yes. Apakah benar saat ini itu impossible untuk menjalankan misi? Yuk kita tampilkan narasumber kita hari ini. Narasumber yang pertama adalah Bapak Senta Leo dari Pulau Nias. Ya, shalom. Shalom Pak Senta. Yahoo, Pak Yahoo. Senta. Ya, apa kabar? Oh, Ya, puji Tuhan. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Pak Senta. Suasananya menarik banget, banyak ijo-ijonya di sana. Bisa cerita nggak Pak Senta ini sekarang lokasinya ada di mana nih? oh ya. Saya berada di lokasi Desa Soewe, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, di Pulau Nias. Wow, menarik. Ya, Pak Senta, tempat Pak Senta namanya Promised Land ya, betul ya? So, Ini ke tempat, apakah benar ke tempat yang saya dulu pernah ke sana tuh saya bawa drone kan, kemudian kita buat foto drone tuh. Betul. Right, oke. Puji Tuhan Pak Senta, senang banget ya.
Nah Pak Senta, pada saat ini kita langsung aja masuk ke topik. Banyak sekali orang-orang yang memakai alasan COVID-19 nih. Memang benar tidak bisa dipungkiri bahwa COVID ini sudah memberikan dampak yang sangat negatif banget buat perekonomian yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh Ya. penjuru dunia. Dan salah satu akibatnya adalah para misionaris seperti Pak Senta dan kawan-kawan yang lain itu, maaf nih ya, agak terbengkalai nih. Nah Pak Senta bisa cerita nggak kondisi dari ladang misi secara langsung bagaimana pada saat ini? Ya, pada saat ini sebagaimana teman-teman yang lain juga, memang kita mengalami dampak juga ya, baik secara transportasi maupun ekonomi. Ya, nggak mungkin nggak terdampak. Tetapi kami berjuang bagaimana kami harus survive, bagaimana misi ini harus tetap berjalan. Pertama-tama tentunya kami mampu memenuhi dulu eh, kebutuhan pangan kami. Ya, jadi kami berjuang dengan tanah yang dianugerahkan Tuhan tadi disebut Promised Land. Ya, tanah perjanjian ini sekitar 5 hektar kami olah ya. Memang tidak sampai seluruhnya udah terolah, tapi sekitar 4 hektar udah kami olah. Wow. Bagaimana tanah ini bisa menghasilkan pangan yang cukup Wow, keren. survival. Pak Senta boleh kasih tahu nggak di Promised Land ini menampung anak-anak dari suku Nias nih ya yang kurang mampu. Nah itu ada berapa anak Pak yang ditampung di sana? Ya, sekarang itu sekitar 28 anak kami tampung di luar staf dan beberapa anak-anak sekolah juga. Oke. Ya. Pak Senta bisa presentasikan kepada kami nggak profil sedikit daripada Promised Land, siapa anak-anak ini, mengapa ditampung di sana dan apa yang visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Promised Land melalui Pak Senta. Silakan. Kami di sini, misi kami sebenarnya adalah sebagaimana di Matius 28 ayat 19, pergi, jadikan segala bangsa murid, ajar dan baptis mereka. Jadi pertama-tama kami menemukan di Pulau Nias ini salah satu pelengkap penderita adalah anak-anak ini. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak yang juga masa depannya terancam karena kekurangan pangan. Bahkan ada yang kami tampung yang gizi buruk begitu ya. Nah, itu sebabnya misi kami di Nias sebenarnya bukan cerita tentang bagaimana membangun sebuah panti asuhan atau tugas sosial, tapi kami menyiapkan, memuridkan generasi. Kami menyiapkan mereka supaya menyambut tongkat estafet sebagai pemimpin-pemimpin masa depan Pulau Nias. Yes. Itu sebabnya kami berjuang. Kami berjuang dengan tanah yang diberikan. Memang tidak mudah. Awalnya kami tidak di sini, tapi 4 tahun terakhir ini Tuhan berikan tanah ini. Dan kami olah jengkal demi jengkal untuk kami tanami dengan segala tanaman yang berguna, baik padi, sayuran, buah-buahan, bahkan juga ternak. Bagaimana kami berjuang dengan apa yang kami punya, supaya kami bisa menolong anak-anak ini, bahkan juga akhirnya kita dirikan sekolah. Ya, sekolah ini dari sekarang udah full ya. Full artinya dari tingkat TK sampai ke tingkat SMA kami punya. Wow. Jadi Mantap. kami berjuang bagaimana keseluruhan dari area ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk misi kerajaan Allah. Yang saya sebut dengan misi kerajaan Allah tidak hanya cerita tentang bangun gereja, tapi cerita bagaimana menolong anak-anak yang ada di Nias ini supaya mereka dipersiapkan jadi pemimpin, jadi misioner. Ya. Bagi Ya. Nah Pak Senta kita ingin tahu, sekarang Pak Senta di Nias sudah berapa tahun nih sekarang? saya di Nias sudah 15 tahun lebih, hampir 16 tahun. Bisa ceritakan nggak dibandingkan dengan krisis-krisis yang sudah pernah terlewati, kita masih ingat 2010 juga ada krisis besar, 2014, 2015 juga ada krisis yang cukup besar. Nah bedanya dengan sekarang ini apa Pak? Ya, setiap krisis tentu ada pengaruhnya, ada eksesnya. Tapi mungkin saya bisa katakan krisis yang terakhir ini yang paling berat. Mengapa saya katakan paling berat? Karena seluruh dunia mengalami ini. Teman-teman saya, baik dalam maupun luar negeri, mereka terdampak dengan hal ini. Artinya terdampak baik secara ekonomi, penghidupan mereka juga. Dan juga mobilitas. Mereka tidak bisa berkunjung ke ladang misi kami dalam hal ini karena masalah COVID ini. Nah itu paling berdampak, baik sisi ekonomi maupun sisi mobilitas. Kalau dulu mungkin ada krisis-krisis tertentu, ini masih tidak menyeluruh, masih ada teman-teman yang bisa datang silih berganti, ya. Dan juga saya sendiri pada hari ini udah 2 bulan lebih ada di Nias. Sebelumnya saya 3 bulan lebih di Nias, nggak kemana-mana. Karena memang mobilitas sulit ya dengan pesawat, dengan berbagai pembatasan yang terjadi. Bahkan terakhir ini, kalau saya keluar ke Nias, keluar dari Nias,
saya balik lagi, saya harus swab test, bahkan akan diisolasi 3 hari untuk dipantau sebelum saya bisa kembali ke komunitas saya, ke tengah anak-anak ini. Jadi memang kondisinya lebih sulit, ya, baik secara mobilitas maupun keuangan. Nah, Pak Senta, tentunya dengan krisis yang terjadi ini, banyak di antara pemirsa kami yang adalah misionaris-misionaris di daerah itu mengeluhkan tidak mendapatkan cukup support. Kalau biasanya ada donatur-donatur dari luar, sekarang donasinya terpaksa harus dihentikan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, bisakah Pak Senta sharingkan dengan mereka bagaimana pelayanan Pak Senta di Nias ini masih bisa bertahan, survive sampai dengan hari ini, meskipun mungkin jumlah donasi yang diterima juga berkurang. Silakan Pak. Ya, saya mau share ke teman-teman rekan-rekan misi dimanapun berada di Indonesia. Benar bahwa krisis ini mau nggak mau itu punya dampak. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan di 2 Timotius, baik ataupun tidak baik, waktunya kita harus beritakan firman. Kita harus lakukan misi. Nah itu sebabnya bagaimana kami bisa survive. Sebenarnya ini kembali kepada apa yang ada pada kami. Kebetulan Tuhan mempercayakan tanah yang cukup besar. Dari sejak 3 tahun lalu, saya punya satu kerinduan yang Tuhan tanam dalam hati saya. Untuk sesegera mungkin menciptakan kondisi ketahanan pangan, artinya kemandirian. Tentunya pada waktu ini teman-teman ataupun sahabat-sahabat adalah kurang lebih ada juga yang mendukung kami secara finansial, ya bukan hanya secara doa. Tapi kami tidak merasa bahwa kami harus terus-menerus mengandalkan itu. Kami percaya bahwa kami tentu perlu didukung untuk pelayanan misi kami, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya kami bisa menciptakan kondisi di mana kami bisa mandiri, minimal mandiri secara pangan. Ya. Makanya 3 tahun lalu kami udah berjuang, ya. Khususnya kami setiap jengkal tanah kami bersihkan dari rumput liar, dari akar-akar busuk, kami olah jengkal demi jengkal. Jadi sebenarnya kerja keras. Dari 3 tahun lebih yang lalu kami udah kerja keras dari pagi sampai sore, boleh katakan begitu, berjuang untuk mengolah setiap jengkal tanah kami. Nah itu sebabnya saya ingat persis akhir tahun lalu desakan dari Tuhan itu semakin kuat. Segera siapkan ketahanan pangan, siapkan untuk supaya air, supaya listrik, supaya sayur, supaya juga pangan, bahkan juga ternak, sehingga kita bisa tiba pada kondisi kalau terjadi sesuatu yang major, sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan, minimal kami bisa survive. Wow, very interesting. Ya. Muncul tiba-tiba, nggak ada yang expect tentang COVID-19 ini ya. Begitu muncul sekitar awal Maret, ya. Waktu itu saya juga ada diundang ke Hagai di Amerika. Saya hanya bisa pesankan ke anak-anak berjuang terus. Begitu saya balik ke Nias di April, saya kembali lagi berjuang untuk mengolah lebih luas dan lebih luas lagi. Wow. Sehingga hari ini saya katakan bahwa atas dasar Roh Kudus dan kasih karunia dari Tuhan, hari ini kami cukup pangan kami. Wow, keren. Ini listrik, sayur, padi, segala sesuatunya kami cukupkan. Ya. Bahkan kami juga berbagi. Ya, nah pemirsa sekalian memang benar ya. Saya secara pribadi mengenal Pak Senta cukup baik gitu ya. Bahkan di tanah pelayanan beliau di Prameslen tadi saya juga pernah ke sana melihat langsung kondisi anak-anak. Bahkan waktu itu saya masih ingat kebetulan sekali mereka lagi mau meletakkan batu pertama untuk pembangunan sekolah. Secara divine appointment kami lagi baru saja meresmikan sebuah gereja di Nias. Jadi kami mampir, kemudian kita terbangkan drone dan bahkan Pak Senta ini salah satu teman baik yang membantu untuk menginstall solar panel di pelayanan kami yang ada di atas gunung di Uetowu di Sulawesi Tengah gitu. Nah kembali kepada Pak Senta nih. Pak Senta di luar sana terutama kita ngomong skupnya Indonesia dulu nih. Memang seluruh dunia ini adalah ladang misi. Nah Pak Senta bisa enggak berikan dorongan kepada teman-teman para misionaris atau juga kepada para hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang saat ini juga pasti terimbas nih. Saya percaya Pak Senta salah satu orang yang Tuhan pakai untuk memberikan inspirasi dan dorongan nih. Bahwa orang dari kota, pengusaha dari Jakarta, seorang civil engineer gitu ya, seorang insinyur teknik listrik meninggalkan bisnisnya, membawa istri dan anak-anaknya untuk pindah ke pulau yang kecil di Pulau Nias dan memulai hidup baru di sana.
Pak Senta silakan berikan dorongan kepada teman-teman yang ada. Ya, teman-teman, rekan-rekan misi seluruh Indonesia, saya ingin memberikan dorongan, memberikan motivasi atau semangat. Ya, saya percaya bahwa ini bukan waktu lockdown. Mungkin ini istilah lockdown, ini sesuatu istilah yang menakutkan ya. Karena kalau udah cerita lockdown semua tertutup, ekonomi tidak berjalan, aktivitas tidak berjalan. Tetapi saya kasih satu istilah baru. Sebenarnya ini adalah open up, ya, lawan kata dari lockdown. Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa? Karena hari-hari ini ketika sekeliling kita mengalami kesulitan, baik sakit, baik kekurangan pangan, baik juga segala keterbatasan ekonomi yang ada, justru bahkan juga krisis rasa ketakutan gitu ya. Justru inilah hari-hari ini Tuhan membuka, open up, kesempatan bagi kita untuk melayani. Bukankah kita ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia siapkan sebelumnya? Amin. Dan Tuhan mau kita dalamnya. Tuhan mau kita hidup pada divine season, ya, musim yang baru ini, musim COVID ini. Tuhan buka kesempatan. Saya cerita sedikit. Minggu lalu Kapolri, Kapolres dan dengan Wakapolres juga datang mengatakan bahwa tempat kami akan ditunjuk sebagai satu kampung tangguh, ya, satu desa tangguh. Bagaimana tempat kami bisa menyuplai segala keadaan yang ada, bahkan sampai ada rumah isolasi begitu. Kami bisa mampu untuk mandiri di tengah-tengah kesulitan, keterbatasan, bahkan lockdown ini. Jadi ini satu pengakuan dari aparat pemerintah mengatakan bahwa di Nias sini nggak ada. Kalau tempat Bapak ada seperti ini, itu sungguh kami sangat terinspirasi, sangat diberkati. Khusus kesempatan kesaksian kepada aparat pemerintah, kepala desa kami yang mendampingi beliau-beliau ini datang. Bahkan dalam waktu tidak berapa lama lagi, Kapolda sendiri akan datang untuk ikut meresmikan seperti itu ya. Wow, Keren. luar Mantap. biasa. Jadi Pak bahkan Ya Pak. makanan kami bagi bahkan ya. Ini kesempatan. Ada yang sakit kami obatin, kami bagi beras kami, sayur kami, ayam kami kepada tetangga-tetangga, kepada panti asuhan lain yang juga mengalami kesulitan. Sehingga inilah saatnya Tuhan open up. Kesempatan yang lebar, yang luas untuk kita bisa menjadi saksi. Bahkan juga baru-baru ini ada teman-teman dari komunitas Buddha Suci, mereka minta saya 200 lebih relawan aktif mereka, minta saya sharing apa yang saya lakukan, dan mereka sangat terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Tapi tentunya saya katakan ini pekerjaan baik, ini hanya karya dari Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan pekerjaan baik ini yang sedang saya kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, ya. Bahkan Zoom juga menjadi hal yang rutin sekarang. Kita bisa berkomunitas dengan segala teman. Tuhan buka kesempatan yang begitu luas dengan begitu banyak teman dari Indonesia bahkan luar negeri. Jadi Tuhan buka. Di satu sisi Tuhan tutup pintu yang lain, di sisi lain Tuhan buka pintu yang tidak akan tertutup. Ya, Injil. betul. Amin. Nah, Pak Senta, I was curious gitu. Gimana Pak Senta ini seorang lulusan civil engineer tadi ya kata Daniel. Terus kemudian di Nias malah sekarang melakukan pertanian dan peternakan. Itu pasti kan mulainya nggak mudah. Pak Senta bisa ceritakan kepada kami nggak sedikit? Ya, awalnya saya juga sama sekali, saya latar belakang insinyur elektro. Saya tidak punya latar belakang pertanian sama sekali. Wow. Tapi semua dimulai dengan kemauan, kerinduan saya bahwa suatu saat, one day I will have enough food to eat. Jesus is for everything we ever need in our life. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Karena Yesuslah segala-galanya. Jadi saya belajar otodidak, ya, cangkul tanah, cabut segala rumput-rumput liar, menanam benih, semua belajar otodidak, baca buku, lihat internet. Tapi pada waktunya juga Tuhan kirim beberapa teman untuk membantu memberi pengarahan pada kami. Ya, tentunya mereka-mereka yang lebih ngerti pertanian. Ya. Sehingga kami terbantu sekali. Ya, akhirnya semua berjalan oleh anugerah Tuhan. Jadi pertama tentunya semangat, kerinduan itu lebih dari segalanya. Ketika kita mau berjuang, Tuhan buka jalan. If there is a will, there's a way, gitu ya. Wow, saya senang banget ini. I'm smiling at you. Pak Senta bisa ceritakan nggak? Anak Pak Senta kan saya tahu kalau nggak salah ada 2 ya, dua perempuan kan ya. Sekarang bisa ceritakan nggak anak-anak Pak Senta sekarang kondisi mereka seperti apa dan usia mereka? Usia mereka saat ini 20
hari ini tepat hari ulang tahun Michelle, anak putri terkecil saya. Dan putri terbesar saya beberapa 1 bulan lagi akan ulang tahun ke-23. Mereka saat ini, ya, saya sama istri ada di NIAS, sekarang mereka kan menempuh pendidikan, akhirnya anak terkecil saya hampir selesai di Fakultas Hukum UI, yang besar sudah lulus IB, sudah bekerja di satu perusahaan multinasional di bagian food juga, bagian food tech seperti latar belakang kuliah dia. Jadi hari-hari ini bahkan anak-anak saya mengatakan, papa, mama nggak usah pulang, tetap aja di NIAS. Kami siap, kami bisa mandiri di Jakarta dengan kondisi PSBB maupun dengan kondisi zona merah ya. Dan mereka kondisinya baik-baik. Mereka juga sedang berkarya. Putri terbesar kami sedang berkarya karena dia punya mimpi untuk memberi dia masuk jurusan pangan ini karena dia punya kerinduan bagaimana hidupnya dipakai untuk bisa menyediakan pangan yang cukup supaya tidak terjadi gizi buruk. Ini menjadi impian. Wow. Dan, bukan hanya dia terpilih yang leader di Indonesia dan dia satu-satunya yang masih mempertahankan visinya setelah 1 tahun lewat, visinya untuk mengirimkan sebanyak mungkin bibit kelor ke seluruh Indonesia. Ini masih dia jalankan dengan dana dia sendiri, dengan hasil kerja dia sekarang ini, dia sisihkan dana, dia kirim bibit kelor. Tentunya ada beberapa pihak juga ikut membantu akhirnya. Ya, ini udah dijalankan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Kami pernah kirim ke Sumba. Ini ada program juga mau kirim ke Timor. Selain di Jawa udah sering ya begitu ya. Bahkan Kenapa kelor, Pak? Karena kelor ini di belakang saya ini ada 1 pohon kelor. Kelor itu mengandung gizi yang sangat tinggi. Ya, disebut miracle tree juga ya. Jadi dari daun kelornya kalau kita olah itu mengandung vitamin yang sangat lengkap, vitamin C, vitamin D, begitu banyak protein yang didapatkan dari daun-daun kelor yang sebenarnya sangat mudah ditanam dan tumbuh. Jadi ini diolah. Ya. Jadi anak-anak saya hari-hari ini mereka exciting, mereka sedang berjuang dalam bidangnya. Michelle juga berjuang dalam bidang hukum dan dia tulis bidang hukum ini tulis artikel yang akhirnya masuk ke final di lomba tulis hukum di Inggris begitu ya. Jadi mereka sedang exciting, mereka sedang mengerjakan panggilan Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat mereka juga. Keren. Amazing. Pak Senta, saya senang sekali. Kita akan take a break dulu ya. Nah, pemirsa sekalian yang budiman, bagaimana dengan Anda nih? Saya istilahnya terharu banget gitu ya mendengarkan ada seorang misionaris yang kemudian dipakai oleh Tuhan dan tidak cuman istilahnya nunggu ataupun menyerah. Nah, kalau Anda yang menyaksikan episode ini, Anda sedang mengalami masalah kehidupan dan kemudian Anda merasa bahwa Tuhan itu kejam, tidak ada jalan keluar dan madesu atau masa depan suram, saya percaya bahwa harusnya ini menjadi satu kaca dan dorongan yang kuat sekali bahwa ada cara walaupun sesusah-susahnya kehidupan, do not give up, oke? Ada banyak hal terutama bagi Anda yang lagi ada di ladang misi. Ini kami sangat salut kepada Anda di layar televisi Anda. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan bisa ditampilkan melalui Good News Program. Hubungi kami melalui nomor WA ataupun email. Ada konselor-konselor doa yang akan juga memberikan support untuk berdoa kepada Anda. Stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Kabar baik kerajaan Allah itu bukan berbicara misi dalam arti kata hanya merintis ibadah dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hidup kita itu jadi kesaksian sehingga hidup kita ini bisa melahirkan, mencetak murid-murid Kristus.